Terus obatnya Pak, harusnya itu sehari 2 kali Pak. Kayaknya sehari 2 kali kayak gitu. Obat juga sini. Mungkin karena aku doang kayaknya nggak disuruh doang telat itu. Waktu awal-awal di sini saya minta sama dokter di sini kasih dosisnya yang bagus gitu Pak. Itu 2 kali. Setelah dia bagus, jadi dia disuntik juga, obat juga. Tapi setelah bagus, sehari sekali sama saya. Pas pulang itu cuma sehari sekali. Ini juga kalau kemarin telat nggak disuntik aja sama kan dulu suntik dulu pas ya. Makanya ini biarin telat nggak apa-apa lah saya. Iya. Makasih Pak. Yang nanti reportnya laporannya ini terus ya Bu ya, kita komunikasi aja. Iya Pak, iya Pak. Makasih udah ngehubungin. Ya, makasih Bu ya. Iya, yuk. Waalaikumsalam. Jadi tadi Pak Haji Rafiuddin, petugas Puskesmas Anyer melaporkan bahwa Wahyu sekarang dirantai lagi. Karena kemarin itu ada kejadian dia udah berani bawa-bawa golok lagi, jadi bapaknya takut ada kejadian yang dulu karena dulu juga ngancurin motor orang. Jadi motor orang dia jejak, dia ini terus juga naik-naik ke rumah orang dan juga suka nggak ketahuan itu suka ngejar-ngejar orang gitu. Jadi akhirnya sama bapaknya dirantai lagi, takut ngamuk lagi. Itu telat minum obat katanya, telat minum obat seminggu katanya. Dan juga mungkin ada pemicu lain, dia ada pikiran kayak tadi tuh dia bilang mikirin cewek. Jadi dia kerja belum, kemarin itu kan katanya mau kerja di parkir. Ternyata yang punya parkiran juga ngerasa takut gimana akhirnya ya di rumah gitu teman-teman. Jadi ya inilah kalau namanya ODGJ, telat minum obat, apalagi itu sampai seminggu ya, telat minum obat sehari 2 hari aja udah gimana ngeblank lah kadang gitu. Jadi itulah fungsinya obat dan juga rangkulan keluarga. Jadi keluarga itu memang benar-benar harus memperhatikan mereka. Oke, begitulah teman-teman yang namanya ODGJ. Biarpun tadinya keluar dari sini kadang bagus, tapi ya jadi kayak gitu. Dan di sini juga ada yang menurut penonton itu bagus, kayak model II, terus kayak model Yusuf. II sama Yusuf aja lah, sama Usuf bukan Yusuf. II sama Usuf aja. Yang menurut penonton itu bagus. Eman ya. II, Usuf, Eman itu memang menurut saya bagus. Dan mungkin menurut penonton udah mah itu aja yang jadiin relawan gitu kan. Tapi mereka itu untuk jadi relawan, untuk bisa tegas ke ODGJ itu belum tentu bisa teman-teman. Karena apa? Mereka pun ODGJ gitu loh. Yang saya butuhin itu bukan ex ODGJ ataupun mereka itu belum ex ODGJ karena masih tetap minum obat gitu ya. Dan yang saya butuhin di sini itu untuk kemarin saya bilang di video itu kan saya nyari relawan. Relawan itu bukan yang seperti kayak model Usuf gitu, bukan kayak si II, bukan. Mereka di sini tetap pasien, tapi mereka saya belajarkan mandiri gitu loh. Saya kasih pelajaran mandiri. Yang saya butuhin adalah relawan yang benar-benar sehat, yang bisa bikin ibaratnya laporan ya, karena di sini kan seandainya saya butuh untuk laporan ke kantor, saya adalah yang saya suruh gitu. Dan juga bukan hanya relawan untuk mengarahkan ODGJ aja. Untuk mengarahkan ODGJ iya, tapi dia juga harus bisa tegas. Dan juga kenapa saya bilang yang bisa ngedit, karena memang semuanya dari awal relawan yang saya cari itu, yang saya pakai itu ya relawan untuk ODGJ juga, ya relawan untuk ngedit juga gitu. Dan ada juga yang bilang katanya nyari relawan kok, itu mah nyari relawan mah kalau ngedit ya udah ngedit aja di rumah. Bukan itu yang saya cari, bukan editor doang yang saya cari, tapi
tapi double gitu loh. Editor iya, relawan iya. Ada yang bilang editor mah di rumah aja kan gitu kan, ada yang komen kayak gitu. Dan ada juga yang bilang ini memanfaatkan ODGJ. Oh iya, ada yang bilang kok jadi memanfaatkan ODGJ gitu. Kalau saya memanfaatkan ODGJ, dari mana segi saya memanfaatkan ODGJ gitu. Di sini saya dibilang memanfaatkan ODGJ. Saya terus terang dari hati saya yang dari dulu, dari awal mula saya membantu dari jalan sampai sekarang, itu nggak ada niatan dari hati untuk memanfaatkan ODGJ. Jadi saya mengedukasi kepada masyarakat, gini loh cara ngadepin ODGJ, gini loh cara ngadepin orang yang sakit gitu loh, supaya ODGJ-nya juga tahu bahwa saya menyadari kalau saya sakit kejiwaan, ODGJ-nya begitu. Dan juga keluarga, tetangga, ataupun siapapun tahu, oh yang begini ya cara ngadepin ODGJ. Dan ada satu hal, kenapa saya posting di YouTube, banyak ODGJ yang dari jalan yang saya temukan. Nah, saya edit, saya posting di YouTube supaya apa? Supaya ketemu keluarganya, supaya terkonfirmasi keluarganya. Itu. Kalau saya memanfaatkan, ada juga yang bilang katanya ladang bisnis. Kalau saya mau bisnis, bukan dengan ODGJ teman-teman. Mungkin saya memperluas usaha anak-anak saya, itu baru namanya bisnis. Tapi kalau kayak gini, ini bisnis dari hati. Panggilan hati ya. Bisnis, memang bisnis, tapi bisnis sama Allah. Gitu. Karena panggilan hati saya untuk bisa saya menolong orang-orang yang tadinya terlantar di jalan, dan sekarang mungkin memang Allah udah ngasih jalan. Kalau saya ngelola di sini, dipanggillah saya dari Dinsos untuk bisa ngelola di sini, dan saya bisa ngelola di sini. Jadi yang saya kelola lebih banyak, nggak seperti yang dulu di Umbul. Waktu di Umbul kemungkinan mungkin sekitar 15, tapi di sini bisa 30. Itu saya bebas. Saya mau ngambil dari jalan bisa, saya mau ngambil dari yang orang-orang pasungan, seperti tadi Wahyu yang tadinya dipasung, terbelenggu. Karena mereka bukan binatang, mereka yang perlu kita ayomi, yang perlu kita tolong teman-teman gitu. Jadi itulah kenapa saya bisa ngambil di sini. Dan di sini juga saya tadinya pengen anak-anak saya seperti Bang Tadin, Bang Apik itu punya masa depan gitu. Kalau ngikut saya, takut di saat saya nggak ada umur, saya udah nggak bisa berkarya, saya udah nggak bisa bantu ODGJ, mereka nggak bisa meneruskan saya. Karena Tadin Apik bilang kalau nggak ada mama saya nggak bisa nerusin gitu. Nah, kalau ngikut pemerintah, biarpun itu awal-awal memang dengan sekarang ini Tadin Apik kan sebagai tenaga Peksos, dan saya juga udah mengajukan ke kantor supaya ada kenaikan gaji untuk mereka berdua gitu. Tapi semua kembali ke pemerintah karena semua itu perlu prosedur gitu. Kita kerja juga belum lama, kerja baru sekian bulan, jadi apapun itu perlu proses. Dan kalau umpamanya di sini ada kekurangan, ada kelebihan, ada sesuatu yang belum tercukupi, itu semua perlu proses. Karena di Rangkas ini masih pembenahan. Oke teman-teman, mohon maaf kalau saya banyak ngomong di sini, karena ini semua untuk mengedukasi untuk orang-orang yang mempunyai keluarga ODGJ, dan juga untuk menjawab komplainan atau pertanyaan penonton. Dan bahkan kalau mereka juga nonton di channel-channel yang sosial ODGJ, pada ngomong sih yang youtubernya malah besar pengeluaran ya. Iya benar. Malah besar pengeluaran ke kita ke ODGJ daripada penghasilan di YouTube. Iya benar, memang benar teman-teman. Kalau penghasilan, kalau di sini iya makan udah ditanggung sama pemerintah. Tapi kebutuhan lain kan masih banyak yang perlu saya tanggung. Seperti mengantar ODGJ ke rumah sakit Jakarta itu, ke Grogol, berapa naik kereta kali api. saya ngantar ke Grogol,
berapa kita kali saya juga nganter ke Aji Darmo, naik ke maksi, ini kan naik maksi, ngurus ini apa, naik kereta. ronsen, kita pakai jasa relawan lain. Iya, itu kita pakai jasa relawan lain juga, cuman mungkin teman-teman nggak tahu ya, kalau saya pakai jasa relawan lain itu saya harus ngasih duit, cuman ngasih duit kan nggak harus diliatin gitu. Kayak kemarin ngurus onyong itu kan. Iya, ngurus onyong itu nggak cukup 500 loh teman-teman, biarpun ini karena apa? Saya nggak kerja sendiri, saya kerja sama orang, menyuruh orang untuk bisa supaya onyong itu cepat prosesnya untuk bisa mendapatkan keperawatan. Karena susah untuk membuat BPJS ya, jadi kita Iya. membutuhkan relawan lain. Dengan meminta bantuan relawan lain, pasti kita ada sumbangsi ke mereka. Iya, kita membutuhkan relawan itu nggak cukup uang 500 untuk kayak kemarin ngurus onyong segala apa itu. Terus di sini ibaratnya kayak model pasang wifi juga kan mama juga harus sendiri. Mama juga di sini beli es, beli kopi juga kan mama gitu loh. Kadang-kadang kalau jalan-jalan keluar olahraga ya, Iya. beli Itulah, bakso. ada yang bilang kan bakso ada yang donatur yang ngasih, nggak selamanya loh teman-teman, Setiap bulan, gitu. setiap bulan itu belum tentu ada. Iya gitu teman-teman, jadi ya inilah bukan saya apa ya apa-apa dijawab di sini, saya di sini cuma ngasih pengertian supaya yang mungkin merasa saya ini memanfaatkan ODGJ, ya, semoga aja ngertilah kemana proses saya ini gitu loh, kemana tujuan saya ini. Tapi alhamdulillah sih banyak banget yang mengerti tujuan saya gitu, banyak banget yang ngerti tujuan saya, tapi hanya segelintir orang yang mungkin nggak mengerti tujuan saya gitu. Oke teman-teman, kayaknya ini udah waktunya makan siang, anak-anak mau makan siang. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya.